Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran yang pertama di awal semester 1, yaitu tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah dengan tujuan agar kalian dapat 1. Mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam paragraf. 2. Dapat menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama teman sekelas sebagai identitas bangsa. 3. Dapat menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar. Baik, kita masuk pada materi. Seperti yang kalian tahu, bahwa bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam etnis, budaya, agama, dan suku bangsa yang berbeda-beda. Ya, itu merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kita harus bangga bisa hidup, bisa lahir di Indonesia. Nah, kalian lihat di buku paket, di pembelajaran 1, ada bacaan yang berjudul Pawai Budaya. Kalian baca di dalam hati saja ya. Nah, ini untuk paragraf 1 akan dibacakan Bu Anti. Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, itu tadi contoh paragraf 1. Kalian lihat anak-anak, di paragraf tersebut terdiri dari banyak kalimat, ada beberapa kalimat. Kita ingat kembali bahwa kalimat adalah kumpulan kata-kata ya, yang jika dituliskan diakhiri dengan tanda titik. Nah, kalian amati di paragraf 1. Ada beberapa kalimat. Nah, dalam satu paragraf tersebut ada yang merupakan disebut kalimat utama dan ada juga yang disebut kalimat pendukung. Kalimat utama adalah inti dari paragraf tersebut. Di dalam kalimat utama terdapat yang namanya ide pokok atau gagasan pokok. Nah, kita lihat di sini ada pertanyaan. Apa yang dibicarakan pada paragraf ke-1? Kalau kalian tadi sudah membaca dengan teliti, pasti tahu isi dari paragraf ke-1. Kita jawab sama-sama. Nah, yang dibicarakan di paragraf ke-1 adalah kemeriahan pawai budaya di kampung Babakan. Ya, siapa tadi yang jawabannya benar? Jawabannya sesuai dengan jawaban ini? Ya, bagus. Sekarang kita lanjutkan. Jika tadi sudah diberikan contoh paragraf 1, tadi sudah disampaikan Bu Anti bahwa dalam satu paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat pendukung. Nah, di dalam kalimat utama itu ada yang namanya gagasan pokok atau ide pokok. Nah, sekarang kita lihat pengertiannya. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam satu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi itu bedanya gagasan pokok dengan gagasan pendukung. Dalam satu paragraf hanya ada satu gagasan pokok.
Sedangkan gagasan pendukungnya jelas lebih dari 1. Sampai di sini paham? Mudah-mudahan paham ya. Nah, sekarang kita lihat tugas pertama. Setelah kalian membaca bacaan pawai budaya tadi, kalian pasti tahu bahwa di Indonesia ini berbagai macam agama, budaya, tradisi, ada semuanya di sini. Nah, sekarang dari keberagaman tadi, dari perbedaan tadi, kalian sebutkan apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menghargai keberagaman tersebut. Kemudian selain itu juga kalian sebutkan contoh-contoh sikap yang tidak menghargai perbedaan atau keberagaman yang ada di sekitar kamu, yang kamu ketahui. Tuliskan di sini. Ini tugas pertama. Baik. Nah, setelah tadi membahas budaya di Indonesia yang berbagai macam. Nah, tidak ketinggalan juga bahwa alat musik yang ada di Indonesia, alat musik tradisional itu juga sangat banyak. Contoh-contohnya di sini ada, di buku kalian juga ada ya. Nah, contoh pertama ini adalah angklung. Angklung ini ada di sekolah kita punya angklung seperti ini. Kemudian yang kedua adalah saluang, ya mirip dengan seruling. Kemudian yang ketiga adalah kecapi. Ada kendang dan ada tifa. Nah, alat musik tradisional ini untuk membunyikannya caranya berbeda-beda. Ada yang dipukul, ada yang ditiup, ada yang hanya digoyangkan, begitu ya, ada yang dipetik. Ya, caranya macam-macam untuk bisa menghasilkan bunyi. Nah, berkaitan dengan alat musik tradisional tadi, selain yang sudah disebutkan dalam contoh, coba kalian cari alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Boleh tanya ke orang tua, kakak, atau tanya di internet ya. Cari tahu alat musik tradisional lain yang kamu ketahui di Indonesia. Kemudian bagaimana cara memainkan dan cara menghasilkan bunyi. Di sini sudah ada contoh 1 seruling ya, kalian tinggal melengkapi nomor 2 sampai nomor 5. Ini adalah tugas yang kedua. Nah, kita lanjut. Tadi kita sudah sedikit membahas tentang alat musik tradisional dan bagaimana cara menghasilkan bunyinya. Nah, kita lanjut pada materi bunyi dan sumber bunyi. Nah, anak-anak, bunyi berasal dari benda yang bergetar. Jadi kalau kalian mendengar sesuatu, mendengar suara, itu asalnya adalah dari getaran. Meskipun kalian tidak menyadari, tapi sebenarnya itu berasal dari benda yang bergetar. Kemudian yang kedua, sumber bunyi. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Nah, untuk menghasilkan bunyi bisa dengan cara ditiup, dipukul, digesek, dipetik, atau ditekan. Contoh sumber bunyi di sekitar kita, ada peluit, ada drum, biola, atau radio yang dinyalakan. Sedangkan untuk perambatan bunyi, nah kita lihat, bunyi bisa merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Jadi kita saat berada di dalam ruang hampa, kita tidak akan mendengar suara karena tidak bisa merambat di ruang hampa. Kita masuk pada tugas 3. Nah, berkaitan dengan bunyi, carilah 4 contoh sumber bunyi yang ada di sekitarmu dan bagaimana bunyi tersebut dapat dihasilkan. Nah, buat tabel seperti ini, nama bendanya apa, ditulis, kemudian cara menghasilkan bunyinya. Nah, ini juga kalian tinggal melengkapi, sudah ada contoh peluit yang ada di sini. Nah, baik anak-anak, demikian penjelasan singkat dari Bu Anti, mudah-mudahan mengerti, mudah-mudahan paham. Nah, untuk tugasnya,
Ada 3 ya. Ada di buku paket tema 1 halaman 9, halaman 11 dan halaman 12. Kalian kerjakan ya di buku tulis. Baik anak-anak, nah, sekarang sudah selesai pelajaran kita. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Selalu bersemangat ya, selamat mengerjakan dan jangan lupa berdoa. Diakhiri Puanti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.